warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Dr. G. And now I would welcome you to my series about animals. So today, kali ini Dr. G ingin menyampaikan tentang beberapa kasus yang saat ini sering banget terjadi di Jombang, di Petcare Jombang. Jadi kita udah dapat kasus ini beberapa kali, yaitu tentang FIP, yaitu Feline Infectious Peritonitis. Apa itu sih FIP? Yuk saksikan terus video ini sampai habis agar kalian mengetahui apa itu virus yang berbahaya untuk kucing kalian. Feline Infectious Peritonitis adalah penyakit virus yang dapat menyerang ke kucing. Nah, virus ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu Feline Enteric Coronavirus, yang kedua yaitu Feline Infectious Peritonitis virus. Nah, virus ini termasuk coronavirus nih, cuman dia berbeda dengan COVID ya. Ini adalah Feline Coronavirus. Nah, virus ini tidak menular ke manusia dan tidak berbahaya. Namun, virus ini akan berbahaya jika tertularkan ke kucing lainnya. Note ya, ini berbahaya, virus yang berbahaya. Nah, Feline Enteric Coronavirus itu tidak menunjukkan gejala nih ke kucing kalian jika kucing kalian itu positif. Nah, cuman virus ini lebih menyerang ke epitel usus, epitel dari pencernaan kucing kalian. Oleh sebab itu, Feline Enteric Coronavirus itu bersifat menularkan ke kucing lainnya dari kotorannya, dari salivanya, dari keringatnya. Dari sekresi-sekresi inilah biasanya kucing akan menularkan ke kucing lainnya. Nah, virus ini dapat bertahan sekitar 6 minggu di lingkungan. Nah, untuk kalian yang memang sudah teridentifikasi dari virus ini, lebih baik diisolasi. Nah, untuk Feline Enteric Coronavirus ini dapat bermutasi menjadi Feline Infectious Peritonitis. Namun, Feline Infectious Peritonitis tidak dapat bermutasi dengan Feline Enteric Coronavirus. Nah, dok, kemudian apa yang membedakan keduanya? Nah, itu tadi yang membedakan. Pertama, yang Feline Enteric itu dia menyerang pencernaan, kemudian yang Feline Infectious Peritonitis dia menyerang ke makrofag dan juga monosit. Nah, FIP ini sebenarnya dia nggak bertahan lama kalau dia itu ada di pencernaan. Nah, oleh sebab itu, untuk virus yang tipe FIP itu tidak menularkan ke kucing lainnya. Jadi yang menularkan itu adalah bentuk dari Feline Enteric Coronavirus. Seperti itu. Nah, jika kucing kalian udah teridentifikasi dari FIP, alangkah baiknya nih, meskipun tidak menularkan, kalian pisahkan dengan kucing lainnya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang FIP itu sendiri ya. Jadi FIP itu terbagi menjadi dua tipe. Nah, pertama yaitu tipe basah dan juga tipe kering. Apa yang membedakan keduanya? Yaitu pertama, untuk tipe basah biasanya akan muncul clinical signs yang paling menciri, yaitu asites, penumpukan cairan pada rongga abdomen. Nah, penumpukan cairan ini biasanya akan terlihat kucing kalian itu perutnya tiba-tiba membesar, seperti balon yang berisi air. Jadi kalau kalian menemukan kucing kalian perutnya besar, kemudian kalian pegang itu seperti air, nah kemungkinan besar itu adalah positif dari FIP. Untuk mengetahui dia positif atau enggak, kalian bisa lakukan beberapa tes seperti tes sederhana Rivalta test, atau kalian juga bisa nih pakai PCR ya. Nah, selanjutnya umur resiko yang paling beresiko terkena FIP yaitu umur 3 bulan sampai 2-3 tahun. Jadi kalau kucing kalian dalam rentan umur yang beresiko, lebih baik kalian berhati-hati.
dan tetap menjaga kebersihan. Dok, kemudian apa bedanya tipe basah dan tipe kering nih? Nah, tadi Dokter Ji sudah sampaikan tipe basah yaitu dia asites, kemudian biasanya terjadi penumpukan cairan baik itu di pleura, di paru-paru, dia kemudian bisa sesak, kemudian bisa tidak dapat bernafas, kemudian jantungnya juga tiba-tiba susah, jantungnya tidak bekerja dengan baik, kemudian mukosa kulitnya itu berwarna kuning. Nah, itu seperti itu tipe yang basah. Kemudian untuk yang tipe kering itu lebih susah sekali dibedakan nih penyakit ini. Susah didiagnosa karena tipe kering ini akan terlihat gejalanya itu sesuai dengan organ apa yang dia serang. Misal kalau semuanya dia menyerang organ mata, biasanya akan terjadi uveitis. Kemudian misal dia menyerang organ pencernaan, biasanya akan diare, muntah, kemudian kolik. Kemudian jika menyerang syaraf, biasanya nistagmus, kemudian ataksia, kejang, tremor, seperti itu. Jadi bergantung dari organ apa yang diserang oleh virus ini. Nah, terakhir untuk treatment dari FIP itu sendiri, sebenarnya banyak sekali penelitian tentang treatment yang diberikan untuk kucing-kucing yang mengalami FIP, seperti penambahan albumin, kemudian penambahan rekombinan valin interferon omega, kemudian namun beberapa obat-obatan biasanya lebih bersifat suportif ya. Jadi seperti pemberian antibiotik, antiemesis, kemudian pemberian prednisolon dan beberapa obat lainnya biasanya sifatnya adalah suportif. Dan juga kita lakukan abdominosintesis, yaitu pengambilan cairan pada organ perutnya. Nah, biasanya hal ini dilakukan agar cairan itu tidak mendesak organ-organ yang lainnya yang malah menyebabkan bahaya pada kucing itu sendiri. Nah, jadi gitu. Biasanya suportifnya yaitu kita harus keluarkan tuh cairan yang ada di rongga perutnya beberapa kali, mungkin bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung dari kondisi dari kucing itu sendiri. Kira-kira itu aja tentang FIP. Jika kalian mempunyai pertanyaan lebih dalam tentang virus ini, kalian bisa komen aja di kolom komentar, atau kalian juga bisa DM aku di Instagram Gusti Laduni dan di Facebook. Okay, thanks for watching. I hope you found this video is useful. If you like to see more video like this, please support me. You can give me a like, subscribe, comment, and ring the bell. And don't forget to have fun with your pets. Masalamah.